Alhamdulillahilladzi abraza nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam alal kauni rahmatan lil alamin wa amarna bil farah bi maulidihi faqal qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un wa amarna an nudzakira an-nasa bi ayyami buruzihi sallallahu alaihi wasallam wa maulidihi fil baladil amin faqala wa dzakirhum bi ayyamillah inna fi dzalika la ayatin likulli sabarin syakur wa qala ta'ala fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina wa fakhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil mukarram wal muhtaram, Bapak Ibu yang saya muliakan, alhamdulillah di hari Minggu, di sore Minggu tanggal 5 Desember 2021, dalam kesempatan ini kita bisa hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan dengan upaya kita menyempatkan waktu, dengan upaya kita meninggalkan aktivitas yang lain untuk hadir di majelis, mudah-mudahan kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan, anak, keluarga, cucu mungkin kalau yang sudah punya cucu senantiasa dibimbing oleh Allah dalam jalan kebaikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, sesuai dengan tema kajian di sore hari ini, yaitu keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ali karramallahu wajhah pernah bersabda dalam sebuah kesempatan untuk melukiskan bagaimana akhlak atau kepribadian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan sangat bermanfaat bagi kita di era modern ini untuk sedikit banyak berupaya untuk meneladani akhlak Rasul. Yang pertama, menurut Sayyidina Ali, huwa ajwadun nasi kaffa. Beliau Rasul adalah orang yang paling gemar memberi, orang yang paling dermawan, orang yang ketika diminta atau tidak diminta selalu siap sedia untuk memberikan pertolongan terhadap sesama manusia, baik itu muslim ataupun non muslim. Huwa ajwadun nasi kaffa. Beliau adalah orang yang paling murah hati, yang paling sering memberi. Harus kita catat dalam hati kita, kita harus berupaya bagaimana meneladani akhlak mulia beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Di era yang sangat cepat, apapun itu informasi, kabar-kabar baik ataupun buruk, itu akan sampai di tangan kita. Terkadang bagi orang yang tingkat keimanan atau tingkat keyakinan kepada Allah sangat lemah misalnya, itu akan cepat goncang.
Jadi di era yang sangat modern ini justru kita akan banyak menjumpai orang-orang yang kehilangan arah, kehilangan tujuan hidup, kehilangan tujuan utama hidup kita. Untuk itu yang harus kita dalami, yang harus kita perjuangkan adalah pengetahuan atau ilmu. Orang resah, orang gelisah itu karena tidak tahu. Orang banyak putus asa, putus harapan karena dia tidak berilmu. Dalam Al-Quran disebutkan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah engkau merasa hina, jangan minder, jangan rendah diri, jangan bersedih, jangan galau, jangan putus asa. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minun. Engkau adalah orang-orang yang mulia dengan catatan masih ada iman dalam dada. Jadi apapun status sosial kita, siapapun kita di pandangan orang, selagi iman Islam ada dalam kalbu, kita tidak layak untuk bersedih. Iman itu menjadi modal utama. Misalnya penghasilan sangat sederhana, cukup makan, tidak bisa beli pakaian terus. Tetapi kalau iman Islam ada dalam dada, kita tidak layak untuk bersedih, tidak layak untuk berkecil hati. Kita harus berbesar hati selagi iman ada dalam dada. Contoh terbaik atau teladan paling mulia adalah Rasul. Salah satunya akhlak Rasul itu orang yang paling dermawan. Tiada yang mengungguli kedermawanan Rasul. Kita selaku umat muslim memiliki kewajiban untuk meneladani akhlak mulia, dermawan. Tapi jangan berlebihan atau jangan salah paham tentang makna dermawan. Artinya ada sesuatu baik materi ataupun non materi yang kita pasrahkan atau kita serahkan demi kepentingan sesama. Dari harta ada zakat, ada infak, ada sedekah dan sebagainya. Kemudian tenaga kita bisa berkorban demi apapun yang nilainya positif demi perkembangan masyarakat. Itu niat karena Allah, meneladani akhlak Rasulullah. Kemudian yang kedua, wa ajra'un nasa sadra. Rasul itu adalah orang yang paling gagah berani sepanjang sejarah kemanusiaan. Tiada yang menandingi keberanian Rasul. Siapapun orangnya, apapun pangkatnya, itu tidak akan mengungguli keberanian Rasul. Tuh, jadi kita sebagai umatnya harus malu ketika kita memiliki karakter penakut. Berani itu jalan tengah antara takut dan ceroboh. Jadi ceroboh itu bukan berani. Jadi berani itu sikap mental yang penuh pertimbangan, tidak ceroboh. Rasul adalah ajra'un nasa sadra, orang yang paling berani. Selanjutnya huwa asdaqun nasi lahjah, orang yang perkataannya sangat jujur. Rasul tidak pernah berbohong dalam sejarah hidupnya. Sama sekali Rasul tidak pernah berbohong. Jadi Rasul yang paling jujur perkataannya. Kemudian yang keempat, wa'ufan nasi dhimmah, orang yang paling tepat janji. Ketika kita berjanji terhadap seseorang, ya kita harus ingat terhadap Nabi dan Rasul kita, memberikan contoh bahwa beliau adalah manusia yang paling tepat janji. Kita juga memiliki keimanan terhadap Rasul. Kenapa kita tidak meneladani? Kita akan mungkin memalukan Rasul, mengaku muslim, mengaku mukmin, tetapi dalam realita kehidupan kita sehari-hari jauh dari apa yang dicontohkan oleh beliau.
Jadi Islam yang hakiki itu yang bukan terjebak dengan simbol, tetapi bagaimana akhlaknya, budi pekertinya selalu menjadikan Rasul sebagai barometer. Mau berkata, mau makan, mau tidur, mau belajar, mau ibadah, segala sesuatunya harus dikaitkan dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Meskipun tadi dalam obrolan ringan, agama itu tetap, agama itu tidak ada perubahan, tetapi bagaimana pengemasan dakwah itu setiap waktu akan berubah, akan berbeda, termasuk cara berpakaian kita. Ya, Rasul kan mungkin tidak pakai peci tidak pakai baju koko, tetapi substansi atau nilai intinya itu sama. Mungkin sebagian kita ada yang berpendirian bahwa 100% harus sesuai dengan Rasul. Nah itu silahkan saja, itu formalisasi atau formalistik dalam pemahaman keagamaan. Tetapi yang kita lakukan sehari-hari kan Rasul tidak memakai celana panjang, ya, tidak memakai pakaian ya seperti ini, tetapi nilai substansinya salah satunya adalah menutup aurat. Selagi ibu atau bapak menjaga kehormatan dengan pakaiannya, itu sangat islami, ya, itu sangat islami. Jadi yang keempat tadi, Rasul itu adalah orang yang paling tepat janji. Kemudian yang kelima, wa alyanuhum arikah, yang bahasa atau lisannya paling lembut. Jadi tiada orang yang berkata paling sopan, paling santun melebihi Rasul. Rasul manusia yang dimaksum, yang terjaga dari kesalahan, yang dijaga dari dosa, lisannya sangat mulia. Wa alyanuhum arikah, yang paling lembut perkataannya. Yang keenam, wa akramuhum ishrah, orang yang paling mulia pergaulannya. Orang yang paling mulia pergaulannya, jadi sangat terjaga. Kemudian man ra'ahu badihahabah, orang yang melihat Rasul sepintas dia akan merasakan wibawanya. Jadi kalau kita memandang Rasul hanya sekali dan tidak lama, itu akan terasa getaran luar biasa. Makanya manusia yang paling sukses dalam sejarah kemanusiaan menurut orientalis adalah Rasulullah. Ada buku ya, dari 100 pemimpin dunia ya, di sana dicantumkan bahwa Rasul adalah orang yang nomor 1. Meskipun yang mengarang buku tersebut adalah orang yang bukan agama Islam. Karena melihat sejarah, melihat bukti otentik bahwa perkembangan yang dibawa oleh Rasul merupakan perkembangan yang paling dahsyat, yang paling luar biasa positif. Jadi diakui oleh muslim, oleh non muslim. Mungkin kita karena keterbatasan literasi, karena keterbatasan baca, cinta kita terhadap Rasul juga tidak sebesar yang sesuai, yang seharusnya. Kalau kita banyak baca misalnya di kajian lain Sirah Nabawi, mungkin di sana akan menambahkan rasa cinta kita terhadap baginda Rasul, bagaimana melihat perjuangannya dengan keluarganya untuk menyebarkan ajaran mulia, ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia sampai ke kita. Jasa para ulama, jasa para sahabat, terutama jasa Rasul, kita bisa menikmati keimanan, kita bisa mengenyam atau kita bisa menganut ajaran Islam yang sangat mulia. Kita wajib bersyukur dan kita wajib berterima kasih kepada Allah. Hari ini kita, keluarga kita, saudara-saudara kita masih diberi anugerah keimanan ke Islam. Itu nikmat yang luar biasa. Dan yang terakhir, menurut Imam Ali, wa man khalatahu ahabbah, orang yang campur
bergaul dengan Rasul, pasti dia mencintainya. Ya, orang yang tahu bagaimana kehidupan Rasul sehari, semalam, seminggu, sebulan, itu akan tambah cinta, akan tambah cinta, akan tambah cinta. Kita selaku manusia modern akhir zaman yang terbentang jauh ribuan tahun lamanya dengan Rasul, kita tahu Rasul itu melalui teks mungkin ya, melalui kajian-kajian hadis, kajian-kajian kalam ulama, Al-Quran. Kita tidak tahu seotentik yang para sahabat ketahui. Tapi kita tidak usah kecil hati, meskipun kita tidak sempat berjumpa dengan Rasul, tetapi kita ada iman terhadap Rasul. Mungkin kualitas iman kita bisa lebih tinggi dibandingkan dengan orang-orang yang dahulu. Dalam satu sisi, kita tidak berjumpa dengan sahabat, kita tidak berjumpa dengan Rasul, tetapi di dada kita iman terhadap ajaran Rasul. Itu wajib kita syukuri. Mungkin bagi orang-orang yang berjumpa itu sudah ya 100% dia yakin bahwa Rasul itu ada, ajarannya seperti ini, ajarannya seperti itu. Tetapi kita, mungkin Islam kita melalui orang tua kita. Kita tidak berjumpa dengan ya para ulama, para sahabat, termasuk terhadap Rasul sendiri. Tetapi alhamdulillah hati kita atau kita, jiwa kita diberi oleh Allah anugerah keimanan, anugerah Islam. Seperti itu. Jadi ketika misalnya pagi-pagi kita berwirid, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Raditu billahi rabba, ya Allah, aku ridho Engkau sebagai Tuhan, wabil islami dina, dan aku ridho Islam sebagai agamaku, dan waraditu, dan aku ridho bahwa Nabi Muhammad sebagai utusan atau nabi. Jadi setiap pagi idealnya itu menjadi sebuah pengakuan yang ketika lisan terus berungkap mengatakan sesuatu, itu akan menjadi karakter. Itu akan menjadi karakter, akan menjadi watak kita. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi karakter. Ketika kalimah misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kita ucapkan sehabis atau selepas sholat, itu akan menjadi sebuah kekuatan yang mempengaruhi jiwa atau batiniah kita. Makanya idealnya setelah atau selepas sholat yang 5 waktu, ya zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu tidak jangan lupa atau jangan ditinggalkan. Ibu bapak yang saya muliakan, selanjutnya sesuai dengan kajian kita ada kalimah seperti ini, la yablughul abdu haqiqatal iman hatta yajida fi muamalatil haq ma yajidu ahlu syahawat fi syahwatihim minal ladzat wal halawah. Maknanya kurang lebih seorang hamba dia tidak akan sampai terhadap hakikat keimanan sehingga dia mampu menemukan manisnya muamalah atau berhubungan dengan Allah sebagaimana orang-orang yang mengikuti syahwat, dia merasakan lezat ketika dia melaksanakan atau melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi sekali lagi, kita tidak akan bertemu dengan lezat atau manisnya dengan rasa keimanan sebagaimana kalau kita tidak berjumpa atau tidak merasakan sebagaimana orang yang ahli maksiat nikmat dalam kemaksiatannya. Jadi enjoy. Misalnya ketika dia
judi, tidak lupa waktu kan, sehari semalam misalnya, makan atau tidur juga tidak dihiraukan, dengan keasikan dia berjudi misalnya. Kita juga belum sampai hakikat keimanan kalau kita bermuamalah dengan Allah tidak seperti itu. Jadi rasa lapar, rasa haus, cangkel itu sudah hilang ketika kita sudah nikmat dalam berwirid atau berzikir dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita tafakur, bagaimana kita kontemplasi atau introspeksi, muhasabah atau apapun istilahnya, kita tidak akan sampai terhadap puncaknya kalau kita masih merasakan yang tidak layak untuk dirasakan sebetulnya dalam muamalah atau berhubungan dengan Allah. Paham gak Bu? Paham? Jadi kadang mungkin kita kalau membaca Al-Quran ada rasa kesel, ini sakit misalnya pinggang, ada cangkel. Itu bagi orang-orang yang sudah kadar keimanannya luar biasa, itu sudah tidak terasa lagi karena cinta terhadap Allah. Ketika kita membaca Al-Quran kan itu komunikasi kita dengan Allah, jadi bahasa Allah kan Al-Quran itu, kalimah-kalimah suci. Ketika kita membaca Alif Lam Mim misalnya, zalikal kitabul la raib, itu kalam Allah. Jadi kita nikmati komunikasi atau dialog kita dengan Allah. Nah, sekali lagi, orang yang belum sampai terhadap tingkat kelezatan iman, ya, sebagaimana nikmatnya orang-orang yang tadi misalnya judi sudah lupa waktu, itu kita jangan kalah dengan orang yang seperti itu. Kita juga misalnya membaca Al-Quran, ya idealnya ya seperti itu, tapi itu mungkin untuk golongan-golongan orang tertentu. Kalau kita yang penting istiqomah, misalnya pada maghrib atau istiqomah pada subuh minimal 1 juz, misalnya 1 malam atau 1 hari, itu kan sudah luar biasa. Kalau 1 juz per malam itu mungkin 30 malam sudah hatam Al-Quran. Nah ini mudah-mudahan saya bisa atau ibu bapak juga bisa melaksanakannya. Jadi kesimpulan dari makalah tadi, kita harus berupaya untuk meningkatkan kualitas keimanan kita, ya, seolah-olah kita itu keluar dari dimensi kemanusiaan. Bukan berarti kita tidak normal, bukan, tetapi sekali-kali atau mungkin berkali-kali kelezatan bercinta dengan Allah itu kita rasakan dalam sholat, dalam baca Al-Quran, atau dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Jadi merasa dekat dengan Allah itu kita rasakan. Ini akan sangat berdampak positif terhadap kehidupan kita, ya. Jadi apapun yang kita ungkapkan doa itu, mau bahasa Arab, mau bukan bahasa Arab, mangga. Bahkan mungkin bisa akan lebih cepat sampai kepada Allah ketika bahasa yang digunakan adalah bahasa cinta kita terhadap Allah. Kecuali dalam sholat. Kalau dalam sholat tidak boleh kalau bukan bahasa Arab. Kalau di luar sholat silahkan. Makanya ada doa ritual, ya. Doa dalam sholat, ada doa non ritual, doa di luar selain sholatnya, di luar sholat. Itu silahkan, mau bahasa Sunda, bahasa Indonesia, kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah. Cuman ada adab yang harus kita perhatikan. Salah satunya di awal kita membaca alhamdulillah, kemudian sholawat, kemudian doa atau permohonan kita tidak lupa mendoakan orang lain, kemudian ditutup dengan sholawat dan alhamdulillah. Itu etika berdoa. Misalnya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, silahkan apa yang kita inginkan kepada Allah mohon,
dan jangan lupa mendoakan saudara-saudara kita yang lain. Itu mungkin yang sering kita lupakan. Itu mah doa teh kanggo urang we nyalira. Ya anu sanes tara didoakeun. Diakhiri dengan salawat dan hamdalah. Nah itu dalam berdoa. Silahkan mau bahasa Indonesia, mau bahasa Inggris juga boleh kalau bisa. Ya bahasa Inggris, bahasa Ibrani kalau ada yang bisa mangga. Kemudian satu lagi makalah ingin saya sampaikan di sini. Adallu dalilin ala kamali akli rajul sana'uhu ala aqrani wa adallu dalilin ala tawadu'ihi ridahu bi ta'khir fi mawtinin yastahiqu bihi taqdim wa adallu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalah bi ishatil khalqi fi jambil haqq. Adallu dalilin ala kamali akli rajul, yang paling menunjukkan terhadap kesempurnaan akal seseorang, sana'uhu ala aqrani, banyak memuji teman. Jadi orang yang banyak memuji teman itu orang yang paling sempurna akalnya. Bukan sebaliknya, orang yang ingin dipuji teman berarti dia jauh dari kesempurnaan akal. Jadi orang yang sempurna akal, dia itu banyak memuji teman. Bahkan mungkin dalam jual beli, kalau misalnya teman kita dagang baju, ibu suka beli tidak? Ada misalnya suka dengan harga yang standar, mohon dikurangi, diskon atau dilebihkan. Biasanya ke teman, biasanya mah kita mohon diskon ya kalau ke teman. Padahal sebaik-baiknya orang justru mensupport saudara atau temannya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya kalau misalnya pakaian dengan harga 100.000, jangan ditawar mohon 80.000, kasih 120.000. Celakanya kita karena temen, kita kan friend. kita kan udah lama kenal sejak kecil. Ini harga 100.000 atau diskon lah 30%, itu tidak baik sebetulnya. Justru kita melebihkan apa yang dari harga yang dijual oleh dia. Termasuk misalnya dalam masalah hutang piutang. Kalau kita misalnya punya hutang 1 juta, ya yang terbaik itu ketika kita membayar dilebihkan 100.200.000 misalnya, atau 1.500.000. Jangan dikorting, jangan minta dikorting, diskon. Bukan berarti riba, bukan. Kalau riba itu ketika di awal ada akad. Kita misalnya janji tanggal 1 bulan depan saya akan membayar hutang saya. Pas tanggal 1 kita melebihkan dari apa yang menjadi hutang kita, itu yang terbaik. Ahsanukum qadoan. Kata Nabi, yang terbaik di antara kamu adalah yang terbaik dalam membayar hutang, yaitu melebihi dari apa yang menjadi hutang. Kan kita jarang orang yang seperti itu. Dalam jual beli juga, kalau kita kan ibu-ibu biasanya kalau ke pasar itu nawarnya luar biasa. Enggak ya? Biasa itu ya kan atos-atosnya kantun kapayun. Ya, jadi ketika kita punya teman ahli bisnis, ya kita dorong. Kita berjualan dengan harga yang standar, kita lebihkan. Dan yang dilebihkan juga, atau teman yang dagangnya jangan menolak ketika dikasih lebih. Kadang kita gengsi kalau dikasih, jangan. Kita itu prinsipnya jangan ingin dikasih, tetapi kalau dikasih ya jangan menolak. Itu rata-rata kita mah ingin dikasih. Ada tetangga nih punya buah misalnya
Kapan ya Bu ya panennya? Nah, kita beli aja. Tetapi kalau dikasih ya jangan nolak. Itu prinsipnya. Jadi sekali lagi, bentuk kesempurnaan akal seseorang adalah banyak memuji saudara-saudaranya. Kalau kita mungkin banyak gibahnya, banyak menjelek-jelekkan, itu penyakit. Justru kalau di sini disebutkan orang yang paling baik itu yang banyak memberi kebaikan kepada sesama. Wa dalu dalilin ala tawaddu'ihi ridahu bi ta'khir fi mautinin yastahiqu fi taqdim. Dan yang paling menunjukkan kerendah hatian seseorang adalah ketika dia mampu taksir atau isar, mendahulukan kepentingan orang. Kalau ibu antri misalnya di toko obat atau di dokter misalnya ya, ada bapak-bapak atau ibu-ibu yang lebih tua, kita rela tidak untuk mendahulukan. Kalau rela berarti ini udah termasuk orang yang ini. Tahun dulu misalnya naik bis, ada kakek-kakek atau nenek-nenek yang ya sudah sepuh, kita duduk, kita mempersilahkan orang tersebut. Itu bentuk ketawaduan atau kerendahan hati. Nah, mungkin di zaman sekarang susah, agak susah. Tapi mudah-mudahan masih ada teladan-teladan yang seperti itu. Jadi orang yang menunjukkan kerendahan hatinya, yaitu dia akan mampu memberikan haknya kepada orang lain meskipun dia berhak untuk didahulukan. Paham ya Bu ya? Ini mudah-mudahan kita masih terbiasa dengan kebiasaan seperti itu. Mungkin di zaman modern seperti ini dengan informasi yang sangat cepat atau pergaulan yang sangat bebas, ini mungkin di anak-anak kita, kader-kader kita, budaya sepuh atau budaya dahulu yang baik itu mungkin sudah mulai memudar. Ya, tugas kita bagaimana untuk mentransfer kebiasaan baik tersebut kepada generasi muda kita, bahwa ini akhlak-akhlak orang tua yang baik, yang sumbernya dari Rasul, bagaimana rendah hati, bukan rendah diri ya, rendah hati. Kemudian bagaimana kita dengan tetangga, dengan sesama saling memperhatikan. Itu harus dibiasakan dan harus dilestarikan. Dan yang terakhir di makalah ini, wa dalu dalilin ala ikhlasihi adamul mubalah bizkhatil khalqi fi jambil haq. Tanda orang ikhlas itu dia tidak peduli dengan komentar makhluk. Itu Bu, orang ikhlas itu tidak terpengaruhi dengan perkataan sesama. Kalau kita masih terpengaruhi oleh pujian, oleh hinaan saudara kita kemanusiaan, berarti kita masih harus belajar ikhlas. Karena orang yang ikhlas itu ya dia sholat, mau orang mencibir dia tentang sholatnya atau mau memuji dia tentang sholatnya, itu sudah tidak ada urusan lagi. Itu orang ikhlas, tandanya seperti itu. Kalau kita misalnya masak ibu ya, masih dikomentari oleh suami, masih sakit hati, itu belum ikhlas masaknya. Paham? Itu belum ikhlas. Karena kita sudah karena Allah menyediakan makanan buat anak dan suami, adapun komentar suami mau rasanya kurang pas atau takarannya kurang pas, ada komentar ya, kita mah berserah pada Allah saja, bukan karena suami. Ya bisa diganti atau bisa dibuang lah, kalau dibagikan kepada orang takut mengecewakan misalnya, bagikan saja misalnya kepada ayam yang lebih suka, misalnya makanan yang tidak disukai oleh suami. Itu mungkin menjadi solusi, karena ayam juga kan makhluk Allah. Bagaimana misalnya, kata ayam ini luar biasa ini makanan, misalnya yang biasa dimakan oleh kita ternyata langsung dikonsumsi oleh ayam. Biasanya kan sampah sisa-sisa, ini misalnya satu baskom dikasih ke ayam,
wah banyak ini mah pokoknya pesta pora cek hayam teh gitu. Nah, ketika kita masih, ya jangan bicara orang lah, kita. Ketika kita masih terpengaruh oleh cibiran, kita belum ikhlas. Siapapun yang komentar terhadap kepribadian kita, tentang ibadah kita, kita jangan terpengaruhi oleh. Berarti kita belum ikhlas. Ini menjadi bahasan atau menjadi kajian kita hari ini. Mudah-mudahan besar manfaat. Semuanya juga berdasarkan teladan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, sekali lagi Bu, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual, dia tidak akan kehilangan kebahagiaan. Ya, dengan kajian seperti ini kan kita meningkatkan kecerdasan spiritual. Jadi orang-orang yang cerdas secara spiritual, orang yang tidak akan mudah kehilangan kebahagiaan. Mungkin banyak orang yang cemas, butuh psikiater, butuh psikolog, karena dia malas ngaji. Karena mungkin dia berpikir bahwa hidup ini ya hari ini, ya hidup ini di dunia ini, padahal kita akan melanjutkan kehidupan selanjutnya yang abadi. Kan biasa, yang kita khawatirkan itu dua, sakit, puncaknya kematian, kan gitu ya Bu ya. Kita sangat takut sakit, kita tidak nyaman dengan rasa sakit. Misalnya kita influenza saja, kita kan tidak nyaman makan, tidak nyaman tidur, itu sangat kita takuti. Tetapi ketika orang yang beriman sakit, dia akan meraih kebahagiaan dengan sakitnya. Pernah kita sakit, alhamdulillah dikasih sakit, ada blessing in disguise. Orang yang sakit, yang sibuk, yang mobilitasnya tinggi, dengan sakit itu kan rehat ya, dengan sakit dia bisa bercengkrama dengan anak atau cucu, dengan sakit dia bisa merehatkan tubuhnya yang selama ini banyak bergerak kemana-mana. Apalagi dengan kematian, kita sangat takut dengan kematian. Itu bagi orang-orang yang tidak berilmu. Justru kematian itu adalah pintu gerbang perjumpaan kita dengan Allah. Bagi orang yang berilmu, itu akan menjadi kebahagiaan. Nah, ini pentingnya keilmuan. Apapun kalau kita dibarengi dengan ilmu, kita tidak akan merasa takut, kita tidak akan merasa galau. Tadi di awal diungkapkan, la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa hina, jangan merasa sedih, engkau adalah orang-orang mulia selama keimanan ada di dadamu. Itu. Ini wajib kita bersyukur, yang ya dengan usia masing-masing, perjalanan kita juga, pengalaman juga kita masing-masing beragam, tetapi secara umum alhamdulillah kita masih diberikan iman, Islam, ihsan. Mudah-mudahan di akhir hayat juga kita mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan iman, Islam, dan ihsan kita menjadi lebih sempurna. Seperti itu yang bisa saya sampaikan karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan besar manfaat, khusus bagi saya secara pribadi, umum bagi Bapak dan Ibu hadirin semua. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.